Yo, Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Hendra Dekandari MPDK berada di halaman Gereja Kristen Injili Tanah Papua Jemaat Kapernaum Serui. Dari tempat inilah saya akan memberitakan firman Tuhan. Mengawali itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Di saat ini Tuhan, kami datang lagi di hadapan-Mu. Datang bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu selalu nyata bagi kami. Dan di saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu lagi. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca di saat ini kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan di dalam perjalanan kami ke depan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang kita akan dengarkan di saat ini adalah bersumber dari Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15, yaitu hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doa itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Diberikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara, itulah firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi. Dan dari pembacaan firman Tuhan ini, tema perenungan kita adalah makna doa
Bapa kami. Mana doa Bapa kami? Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan Yesus. Pembacaan kita di saat ini adalah merupakan rangkaian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Matius pasal 5 sampai 7. Dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15, secara khusus Yesus berbicara mengenai hal berdoa. Yesus senantiasa mengajarkan kepada murid-murid dan semua orang yang ada pada saat itu untuk tidak berdoa seperti kebiasaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bagi Yesus, motivasi doa dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah agar mereka dilihat orang, dipandang religius. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, lebih jauh Yesus hendak mengajarkan bahwa doa merupakan sarana membangun hubungan dengan Allah, layaknya seorang anak dengan Bapa. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, doa Bapa kami dianggap doa yang sempurna karena diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami secara garis besar dibagi 3 bagian, yaitu pertama, ucapan syukur dan hormat pada Allah. Yang kedua, permohonan untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Dan yang ketiga adalah pengharapan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, apa makna dari doa Bapa kami ini? Marilah kita melihat bersama. Bagian pertama dari doa Bapa kami ini adalah ucapan syukur dan hormat pada Allah. Dikatakan Bapa kami yang di surga. Dari kalimat ini Yesus mengajarkan bahwa Allah bukanlah Allah yang jauh, bukanlah Allah yang transenden, tetapi begitu dekat. Ia adalah Bapa kita. Dengan memanggil Allah sebagai Bapa, kita membangun relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Kemudian dikatakan selanjutnya, dikuduskanlah namamu. Dari kalimat ini Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan bahwa Allah Bapa harus menjadi pusat hidup kita. Dan yang paling utama dalam kehidupan kita itu ialah memuliakan namanya, karena namanya itu kudus. Tidak boleh kita menyebut dengan sembarangan. Kemudian selanjutnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa artinya? Artinya Bapak Ibu Saudara, kita memohon dan berharap agar kemuliaan dan kehendak Allah nyata terjadi di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, pada bagian yang kedua adalah permohonan untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Bagian kedua dari doa Bapa kami ini adalah permohonan kita untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Kedua kebutuhan ini Bapak Ibu Saudara tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya manusia membutuhkan kedua-duanya. Sayang sekali kadang-kadang orang melupakan salah satu dari kebutuhan ini, sehingga hidupnya tidak lagi utuh dan seimbang. Kebutuhan materi pada saat ini misalnya seringkali begitu ditekankan, begitu dipentingkan, sehingga seringkali nilai manusia hanya diukur dari pemilikan materi. Kalau tidak punya materi, manusia itu dianggap tidak ada nilainya. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian doa ini dikatakan
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada 3 hal yang ditekankan dalam kalimat ini. Yang pertama ialah berikanlah. Yang kedua pada hari ini. Dan yang ketiga makanan kami yang secukupnya. Berikanlah. Kata ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Allah semata-mata. Kita boleh berusaha, namun Tuhanlah yang menentukan segalanya, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh sombong, menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki. Kemudian yang kedua, pada hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita agar kita tidak bersikap serakah, dan jangan kita mengkhawatirkan hari esok. Dalam khotbahnya Yesus di bukit, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa sebagai orang beriman, ia harus percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dengan pemeliharaan Tuhan, kita diajarkan agar tidak menjadi egois, tidak memikirkan diri sendiri, melainkan juga memikirkan kebutuhan orang lain. Bagian yang kedua di atas erat sekali hubungannya dengan bagian yang ketiga ini. Makanan kami yang secukupnya. Dari kalimat ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita meminta secukupnya. Jangan meminta berlebihan. Dengan demikian menjadi nyata bahwa Tuhan tidak ingin kita menjadi serakah. Pengalaman bangsa Israel dalam pengembaraan di padang gurun menuju tanah Kanaan mengingatkan kita untuk tidak serakah dalam mencari rezeki. Di padang gurun itu bangsa Israel bersungut-sungut karena tidak punya makanan. Lalu Allah memberikan kepada mereka makanan dari langit. Namun bangsa itu diingatkan agar setiap orang mengumpulkan secukupnya, karena kebutuhan hari esok akan disediakan Allah lagi. Bapak Ibu Saudara, justru ketika mereka mengumpulkan lebih dari mereka butuhkan, ternyata manna, roti dari surga itu menjadi busuk. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak keliru apabila banyak ahli ilmu sosial yang menyatakan bahwa keserakahan manusia ini adalah salah satu sumber kemiskinan dan kemelaratan di dunia saat ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura yang sama-sama dikasihi Yesus Kristus. Kebutuhan jasmani yang kita minta ini erat sekali dengan kebutuhan rohani kita yang dinyatakan dalam permintaan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam permintaan doa ini, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa hidup kita ini memang tidak terlepas dari keterikatan dengan orang lain. Seorang filsuf terkenal, Jean Paul Sartre, berkata, neraka adalah orang lain. Pernyataan ini, Bapak Ibu Saudara, sungguh menunjukkan sikap yang egois, sikap yang mementingkan diri sendiri, tidak memperhatikan kebutuhan orang lain. Tetapi permohonan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita tidak mungkin hidup tanpa orang lain, karena kita ini, Bapak Ibu Saudara, adalah makhluk sosial. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga dari doa Bapa kami ini adalah pengharapan orang percaya. Pengharapan orang percaya. Doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ditutup dengan pengharapan orang percaya, yaitu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu Saudara, pengharapan bukanlah sesuatu yang sia-sia. Kita berani berharap bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari kuasa jahat. Karena apa? Karena Dialah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Apabila segala kuasa di tangan Allah, kita yakin bahwa tidak ada kuasa lain yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, doa Bapa kami ditutup dengan kata amin. Apa artinya kata amin ini? Amin berarti sesungguhnya lah aku berdoa demikian. Ini berarti doa kita bukanlah sesuatu yang keluar secara otomatis dari mulut kita, tapi harus kita hayati dulu, harus kita pikirkan dulu, kita hayati dulu, baru kita keluarkan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasihi Yesus Kristus, dari semua yang telah kita pelajari, kita menemukan bahwa di dalam doa Bapa kami terkandung pelajaran yang merubah cara pikir dan hati kita. Doa bukanlah soal meminta saja, tetapi juga soal membangun relasi dengan Allah, mengakui kehendak Allah, mencari kehendaknya, dan membangun komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Tuhan menolong kita memaknai firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Saksikan terus program Tabura Injil setiap hari. Tuhan memberkati.